kecerdasan manusia ternyata bukan hanya diukur dari IQ. Namun ternyata manusia ini memiliki kecerdasan ganda yang disebut sebagai 8 tipe kecerdasan. Dengan 8 tipe kecerdasan ini, manusia memiliki tingkat kecerdasan yang kompleks, sehingga tidak bisa diukur dari satu faktor saja. Untuk memahaminya lebih jelas, maka di dalam video kali ini secara berseri, secara bersambung akan kita bahas secara detail tentang 8 tipe kecerdasan manusia tersebut. Akan juga nanti dijelaskan apa pilihan karir yang cocok dengan tipe kecerdasannya. Jadi setelah menyimak video ini sampai habis, maka kita bisa mengidentifikasi pekerjaan yang akan cocok bagi anak-anak kita sesuai dengan tipe kecerdasan. Sejarah singkat tentang 8 tipe kecerdasan atau kecerdasan majemuk atau biasa disebut dengan multiple intelligence adalah teori 8 tipe kecerdasan ini pertama kali diungkapkan oleh seorang psikolog dari Amerika yang bernama Howard Gardner. Dan diawali dari saat itu Gardner ingin memecahkan argumen bahwa IQ bukanlah satu-satunya hal yang bisa digunakan untuk mengukur kecerdasan manusia. Sebab jika IQ tinggi tetapi seseorang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, tentu saja akan sia-sia dan tidak bisa dinilai sebagai sesuatu hal yang cerdas. Howard Gardner kemudian melakukan penelitian di Harvard School of Education dan juga di Harvard Project Zero. Nah, bagi Gardner, IQ hanya dinilai dari sisi logika matematika, linguistik dan spasial saja. Kemudian Gardner melakukan penelitian dengan melibatkan berbagai aspek lain yang berpotensi sebagai parameter kecerdasan manusia itu sendiri, yaitu antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan dan neuroanatomi. Dari penelitian tersebut, Gardner kemudian semakin yakin bahwa kecerdasan manusia sangat kompleks. Hingga akhirnya pada tahun 1983, Gardner membuat buku berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Namun di dalam buku tersebut sebenarnya masih mengungkapkan hanya 7 tipe kecerdasan saja. Akhirnya Gardner terus menguji dan melakukan penelitian ulang beberapa kali, dan akhirnya satu tipe kecerdasan lainnya, yaitu kecerdasan naturalis atau alamiah, dia tambahkan sebagai penyempurna di dalam teori multiple intelligence. Jadi sekarang total kita mengenal ada 8 tipe kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Ada 8 tipe kecerdasan, diantaranya yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau biasa dikenal dengan tipe kecerdasan bahasa. Orang yang memiliki kecerdasan ini akan mudah di dalam menyusun kalimat selama dia berbicara dan menulis. Jika kita pernah mendengar istilah polyglot, yaitu sebutan untuk seseorang yang memahami beberapa bahasa, orang tersebut juga memiliki tipe kecerdasan linguistik ini. Jika kita merasa memiliki tipe kecerdasan linguistik, kita akan cocok berkarir di bidang kepenulisan, serta kita juga bisa menjadi seorang novelis, seorang penulis artikel web, konten kreator, naskah film, editor, dan lain sebagainya. Kemampuan yang baik di dalam hal berbicara
juga dapat membuat kita berkarir di bidang guru, pengacara, hakim, juru debat, dan lain sebagainya yang membutuhkan kemampuan pengelolaan bahasa yang tinggi. Kecerdasan musikal. Ketika ada seseorang yang tidak bisa membaca not balok, tetapi dia sangat jenius dalam membuat musik, apakah dia memiliki kecerdasan musik? Tentu saja jawabannya iya. Karena not balok ini bukan satu-satunya tolak ukur di dalam bermusik. Seseorang dengan kecerdasan bermusik akan sangat sensitif terhadap nada, irama, hingga melodi. Karir yang cocok untuk orang dengan kecerdasan musikal adalah sebagai musisi, pencipta lagu, komposer, penyanyi, dan karir-karir lain yang berkaitan dengan musik. Kecerdasan logis matematis. Bagi sebagian orang, belajar untuk suatu hal ini yang membutuhkan hitung-hitungan adalah menyenangkan, karena mereka menganggap inilah ilmu pasti, sehingga mudah untuk dipahami. Berarti orang tersebut memiliki kecerdasan apa? Orang yang suka dengan pelajaran hitung-hitungan, dengan diagram dan sebagainya, ini orang yang memiliki kecerdasan logis matematis. Bukan hanya tentang teori matematika, tetapi juga fisika dan juga akuntansi. Maka seseorang dengan kecerdasan logis matematis ini akan nyaman apabila berkarir sesuai passionnya, yang terus bertemu dengan pemecahan masalah yang berdasarkan logika. Karir yang bisa dijalani adalah seorang ilmuwan, insinyur, akuntan, ekonom, matematikawan, fisikawan, peneliti, ahli laboratorium, dan semua bidang berkaitan dengan pemrograman, mulai dari back-end developer, front-end developer, hingga full stack developer. Kecerdasan kinestetik. Kinestetik ini berkaitan dengan alat gerak. Kecerdasan kinestetik ini akan menguasai berbagai hal yang menggunakan peragaan fisik, seperti olahraga dan tari, serta pembelajaran-pembelajaran lainnya. Seseorang dengan kecerdasan kinestetik akan cocok jika bekerja di bidang karir sebagai seorang atlet, seorang terapis fisik, penari, pemahat, pematung, dan karir lain yang membutuhkan gerakan-gerakan dari tubuh mereka. Kecerdasan interpersonal. Jika kita pernah disebut sebagai seorang social butterfly, yaitu mampu akrab dengan banyak orang, kemungkinan kita memiliki kecerdasan interpersonal. Begitu juga dengan orang-orang yang memiliki kepribadian ekstrovert yang nyaman ketika berada di kerumunan yang ramai, dapat berkomunikasi dengan baik dan membuat nyaman lawan bicaranya, hingga mengubah mood orang-orang di sekelilingnya menjadi lebih baik, adalah kemampuan seseorang yang memiliki tipe kecerdasan interpersonal. Dengan kemampuan yang dia miliki, orang dengan tipe kecerdasan interpersonal ini bisa cocok memiliki karir mulai dari bidang public relation, digital marketing, psikolog, sales, negosiator, politisi, hingga manajer tim di divisi apapun. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal.
Kecerdasan ini bisa dibilang mirip, ya sekaligus berbeda dengan kecerdasan interpersonal. Sebab jika seseorang dengan kecerdasan interpersonal mampu mengubah situasi di sekitarnya dengan caranya bersikap kepada lingkungan, maka seseorang yang cerdas secara intrapersonal akan melakukan observasi untuk memahaminya dengan baik. Bisa dibilang orang dengan kecerdasan intrapersonal ini harus merasa damai dengan dirinya terlebih dahulu, maka dia akan memahami lingkungan dengan perasaan yang pernah dia alami tersebut. Dia akan menggali bagaimana perasaan orang di sekitarnya melalui pengalamannya dia sendiri. Jadi dia membandingkan atau menganggap pengalaman inilah yang dirasakan oleh orang lain. Untuk karir yang bisa dijalani dari tipe kecerdasan ini adalah menjadi psikolog, terapis, seorang konselor, dan juga wirausahawan hingga seorang filsuf. Tipe kecerdasan naturalis. Jadi kecerdasan yang terakhir dari 8 tipe kecerdasan ini adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini akan menyukai hal-hal yang berkaitan dengan alam. Dia sangat menyukai berkebun, merawat tanaman, hingga kritis terhadap perubahan lingkungan. Karir yang bisa dijalani adalah sebagai seorang petani, ahli geologi, floris, konservator alam, dan lain sebagainya. Itu tadi 8 tipe kecerdasan yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi kecerdasan apa yang kita miliki. Ketika kita merasa memiliki lebih dari 1 tipe kecerdasan, ini juga bukan sesuatu yang masalah, karena itu jauh lebih baik. Hal yang lebih penting yang harus kita perhatikan adalah memilih bidang karir yang nyaman ketika kita menjalaninya. Pilih sesuai dengan passion kita dan bidang yang sangat kita sukai, sehingga apa yang harus kita kerjakan ini bisa kita lakukan secara maksimal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.